wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 7 menit sampai 10 menit ke depan kita akan mentadaburi salah satu dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum-kultum yang sebelumnya yang saya sampaikan, kita sudah selesai mentadaburi surat Al-Fatihah. Pada pagi hari ini kita akan mulai mentadaburi salah satu dari surat-surat yang disebut sebagai surat pendek, yang merupakan intisari juga, ringkasan-ringkasan dari hukum-hukum dan juga pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Ada baiknya memang kita mulai dari surat yang sering kita baca, yaitu surat terakhir dalam Al-Quran, surat An-Nas. Sebelumnya sebagai pengantar, surat An-Nas dengan Al-Falaq itu disebut sebagai Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini artinya surat yang memang isinya itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dimulai dengan Qul a'udzu. Kalau Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Para ulama sebenarnya berselisih pendapat tentang sababun nuzul, sebab turunnya dua surat ini. Yang masyhur, walaupun hadis-hadisnya itu diperbincangkan, surat-surat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh orang Yahudi. Kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh orang Yahudi itu hadisnya sendiri disepakati kesohihannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak diragukan lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi yang namanya Labid ibn A'sam, penyihir Yahudi. Untuk apa dia menyihir Rasulullah SAW? Biasa orang Yahudi itu memang tukang membunuh para nabi. Yaqtulunal anbiya. Mereka di dalam Al-Quran disebutkan suka membunuh para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu coba dibunuh oleh orang-orang Yahudi sekitar ada 3 kali. Pertama, ketika beliau datang berkunjung ke salah satu perkampungan orang Yahudi, ada orang Yahudi yang ingin menimpakan lesung itu, tempat penggilingan itu, ke kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bahaya yang menimpa beliau. Yang kedua, ketika beliau diracun, racunnya ditanam di paha kambing, dihadiahkan ke beliau, dan beliau paling senang paha kambing, paha bagian depan. Racunnya sangat kuat sekali. Begitu beliau menggigit paha kambing tersebut, beliau langsung diberitahu dan beliau memuntahkan itu, tapi racunnya masih bertahan sampai ketika beliau meninggal dunia. Beliau bersabda bahwasanya racun itu masih berada dalam badan beliau dan mulai menggerogoti beliau. Pada saat itu yang meninggal dunia salah seorang sahabat Rasulullah SAW, karena dia juga ikut makan.
belum sempat diingatkan oleh Rasulullah SAW, daging tersebut sudah masuk ke dalam perutnya dan langsung meninggal dunia. Sangat kuat sekali racun. Yang ketiga, yaitu dalam kasus beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disihir ini, disihir dan beliau mengalami gangguan melihat sesuatu atau melakukan sesuatu seolah-olah beliau melakukan sesuatu tapi beliau tidak melakukannya sebenarnya. Itu beliau mengalami gangguan ini selama 6 bulan. Bayangkan, kuat sihirnya. Kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin urusannya sudah selesai. Tapi karena ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau alami hanya itu saja. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana kok bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir? Kan beliau seorang nabi. Bagaimana dengan wahyu yang diturunkan kalau beliau kena sihir? Jangan-jangan wahyunya nanti tercampur dengan ucapan-ucapan syaitan. Dong beliau tidak terlindungi jadinya. Ini syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan pemikiran yang mengakibatkan sebagian orang menolak hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi jangan aneh, memang ada di kalangan umat kita ini yang kalau tidak masuk akal ayat dan hadis itu ditolak. Ada yang demikian. Kalau ayat tidak berani langsung dikatakan, wah tidak usah dipakai. Nah, tapi ayatnya dirubah. Maknanya bukan begini, maknanya bukan begitu. Kalau hadis gampang. Hadis itu tidak seperti ayat. Hadis jangan dipakailah yang ini, karena ini bertentangan dengan akal sehat. Sebenarnya kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kena sihir itu masuk akal sehat. Bahkan Nabi Musa pun pernah kena sihir. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Nabi Musa itu pernah kena sihir. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Thaha ayat yang ke-66 dan 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala bal ulqu. Nabi Musa berkata kepada para penyihir, kalian yang lempar duluan. Fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Nabi Musa alaihissalam seakan-akan ia merayap dengan cepat lantaran sihir mereka. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Nabi Musa pun merasa takut dalam hatinya. Jadi para tukang sihir itu melempar tali dan talinya kok bisa berubah jadi ular, bergerak. Nabi Musa yang melihat demikian. Kalau tidak kena sihir, itu kan beliau tidak akan melihat demikian. Saking ular-ular itu banyak dan merayap dengan cepat, Nabi Musa merasa takut. Kalau beliau tidak terkena sihir pada saat itu, beliau tidak akan merasa takut. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan kepada nabinya untuk melempar tongkatnya, dan tongkat itu menelan semua sihir-sihirnya para tukang sihir Fir'aun tersebut. Dan tukang sihirnya yang kaget. Ini bukan sihir, karena mereka tahu bahwasanya kalau sihir itu modelnya seperti ini, modelnya seperti itu. Dan bisa jadi mereka kalau disihir oleh orang, mereka akan melihat bentuk aslinya. Tapi tongkat Nabi Musa yang dilihat itu betul-betul berubah secara zat.
bukan karena sihir. Jadi di sini membuktikan bahwasanya Nabi Musa itu pada saat itu kena sihir. Sehingga bisa disimpulkan dari ayat ini bahwasanya para nabi dan para rasul itu bisa kena sihir. Yang kedua, mereka kena sihir itu tidak akan mempengaruhi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaga Al-Qur'an tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan para malaikat di depan dan di belakang, di samping untuk menjaga firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kasusnya beliau kena sihir, kena penyakit, itu bisa. Karena beliau manusia biasa. Seperti kita ini. Cuman beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada kita. Sehingga dalam syahadat itu beliau mengajarkan syahadat yang paling afdal. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba. Seperti kita ini, hamba. Dagingnya seperti daging kita, tulangnya seperti tulang kita. Tersusun dari jenis sel yang sama dengan manusia biasa. Untuk apa demikian? Supaya orang-orang manusia yang diajak untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengambil pelajaran bahwasanya ada loh orang manusia seperti kita, bukan Superman, yang darah dan dagingnya seperti darah dan daging kita, bisa merasa lapar, bisa kena sakit, itu bisa menjalankan syariat ini dengan sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengutus malaikat. Nanti kalau diutus malaikat, oh itu kan malaikat, makanya dia bisa menjalankan begini, bisa menjalankan itu. Tapi kalau yang diutus manusia seperti kita, kita tidak punya alasan. Oh itu, coba lihat Rasulullah SAW bisa. Kok kamu yang terdiri dari tulang dan daging yang sama kok nggak bisa sih? Ya. Itu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa. Dan supaya orang juga tidak mengangkat Rasulullah SAW sebagai Tuhan, sebagaimana kasus Nabi Isa alaihi salam. Supaya orang paham bahwasanya ini bukan Tuhan, ini manusia loh. Karena memang orang kalau sudah punya sifat yang super baik, top, itu manusia suka berlebih-lebihan kepada dia. Langsung diangkat jadi ini, jadi itu, jadi Tuhan, disembah. Ya, manusia memang sifatnya demikian. Supaya satu-satunya sesembahan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sempat masuk di ayat pertama dari surat An-Nas ini, kita hanya pengantar saja pada pagi hari ini. Supaya kita bisa sama-sama mengambil pelajaran bahwasanya memang kita ini makhluk yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja terkena penyakit, termasuk terkena sihir, dan ayat surat An-Nas, surat Al-Falaq ini bisa menjadi tameng bagi kita dari sihir-sihir yang barangkali ditujukan kepada kita. Yang paling penting kita akan tadabburi kedua surat ini agar ketika kita membaca dua surat ini kita betul-betul mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita paham makna arti-arti yang terkandung di dalamnya, hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Demikian, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.